Sabar ya. Bentar. Minal aizin ya, lupa ya bilang di grup ya. Di grup channel ya. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin teman-teman. Kita nunggu satu orang ya. Mana? Si bocah mana deh? Apa kabar teman-teman malam harinya? Apakah indah? Seninnya berseri? Bagaimana persiapan SNBT, UTBK? Gimana? Ya bisa aja kali ya. Bentar, ini yang satu kemana? Help. Gimana seninnya? Alhamdulillah baik teman-teman. Alhamdulillah tabarakallah. Siapa? Tunggu, siapa nih? Kalian abis dari ini nggak? Apa sih? Live-nya Mama Yes nggak? Satu jam silat apa nih? Oh, gue udah nggak nafsu bahas itu coy. Kayak udah lewat sih, udah lupa juga. Tapi masih inget sih pokoknya, cuman ya, udah lewat juga, nggak usah deh. Bentar, bocahnya mana? Bentar gue masuk ya. Nah ini kita ada Papa Mat. Nah Papa Mat. Wait. Gue lagi buat kopi. Buat kopi. Ngapain? Lu mau begadang? Enggak sih. Wait, bentar. Bentar, gue potong kuku coy. Assalamualaikum. Upi lagi di pesawat? Enggak tuh. Emang iya? Tadi bisa diundang. Kalian tim Fuyap apa ya bun? Fuyap apa ya bun? Itu Brian Roth sih menurut. Gue mah bukan papa-papa coy. Gue mah bukan papa-papa. Ya bun apa Puyap? Ya bun apa Puyap? Mamat, kita tanya ya. Ntar Papa Mat ini tahu ya bun apa ya Puyap? Mat, lu mana dah Mat? Oh, dia lagi transit di Malai. Jujur, capek ya. Bentar. Gue sebenarnya nggak terlalu tahu itu kenapa bisa tiba-tiba dah. Gue tuh tadi main TikTok tiba-tiba apa sih muncul lagunya tuh. Lagunya muncul. Couple paling hebat. Ya bun tuh ini Ayap sama Buna. Apa kabar teman-teman? Kita mau bahas apa nih? Puyap ya bun apa atau apa? Gak tahu. Nina, kenapa Mama Yas? Kalau Nares Mama Yas, Nicholas apa ya? Papa Nick. Papa aku. Papa si. Si Papa si. Si Papa si Pak. Papa sih guys. Papa si Tanggang. Hai bro, I'm back. Halo. Bukalah. Buka cadarmu. Wait. Mana kamera? Oh nih.
Wait. Astagfirullah. Gimana rambut gue lagi? Iya, gue baru bangun coy, gue ketiduran. Kecapean. Jujur pertama kali lihat couple yang nggak ada hatersnya. Apa apa? Lu gak tahu Puyap sama Yabun? I know, tapi kayak gue masih nggak ngerti kenapa bisa Gue juga sih Hey, ngerti. guys. Gue soalnya lately lagi jarang buka sosmed coy. Oh gitu. Aduh. Astagfirullah. Apa amat? lu beneran gak tahu Puyap sama Yabun? Tahu sih, gue nggak tahu. Cuman maksudnya gue nggak tahu kenapa bisa se-hype itu, ngerti gak sih? Karena si Remai itu Puyap dan Semeru itu Yabun. Oke, gue ngerti ijo ungu gitu kan. Ya. Tapi kenapa ungu? Kenapa ungu dan kenapa ijo? Gak tahu. Itu yang gue masih nggak paham. Gak tahu. Emang FKM warna ungu ya? Oh iya ya? Emang ya? Iya ya, FKM-nya UI warna ungu. Gak tau. Kalau di gua tuh histologi ungu. Kalau di gua FKM tuh masuknya FK. Kesehatan masyarakat tuh masuk FK. Hah? Iya. Fakultasnya. Gue tau gak sih? Berarti kalau gua histologi Puyap, biokimia Yabun. Soalnya biokimia itu hijau. Biokimia. Emang biokimia ijo? Bukannya FK in general ijo ya? Iya nggak sih? Gak tau ya. Pokoknya departnya tuh itu. Fakultas FK tuh ijo loh. Gak tahu. Pokoknya departemennya ya. Departemen histo itu Puyap, kalau biokim ya Bun. Kalau soal itu fisiologi itu putih deh. Anatomi biru. Enggak, ini departemen teman-teman, bukan fakultas ya, departemen. Radiologi hitam. Loh. Ini nge-freeze apa? Nge-freeze. Gua ke disconnect coy. Wifi oke udah aman kan? Untung Oh iya besok pengumuman SNBP ya, semangat ya guys buat kalian yang akan membuka pengumuman. Iya besok, itu ada yang komen tadi. Pasti lolos lah, masa enggak? SNBP nih bos. Gue bete ya. Ributin apa? Bioteknologi gue gak tau sih. Kok lu tau Mat bioteknologi? Spesifiknya apa bioteknologi? Gak tau, ini ada bertanya. Review bioteknologi dong. Jurusan kah? Halo Kak Fatim. Kabur live sebelah, live siapa sih live sebelah? Itu Mama Yes. Lu tau Mama Yes? Siapa tuh Mama Yes? Semua aja lu panggil. Enggak, Mama Yes. Lu gak tau Mama Yes? Nebak siapa? Yes. Pakai bahasa Gaga Mat. Kan tadi Puyap. Nares. Bahasa Gaga coy. Terus kalau Nicholas Papasi. Kok bisa? Tanggang. Oh. Biar bisa si Papasi Baga. Sain Furap Bone. Ada nggak Furap Bone? Gak tau sih, soalnya gue lagi di Makassar kan.
Jujur teman. Enggak lah, kan lu originality dari Bone. Iya sih. Cuman gua tuh jujur ya, gua tuh sekarang menjabat sebagai chief gak usah chief deh, chairman dari Puyap Sulawesi Selatan sih. Jadi udah bukan sekedar kabupaten kota. Oh, jadi udah provinsi ya? Ya, udah struktur itu dibagi jadi 3 region juga. Jadi Ya. ya distrik pertama tuh distrik timur, distrik tengah sama distrik barat. Itu di setiap distrik itu dibagi jadi tiga ya dibagi 3 lokasi gitu. Baru tiap lokasi itu adalah beberapa provinsi deh gitu. Dia memberikan ide tau. Kita publish jurnal untuk fenomena cinta furap ini. Tapi kita berdua nggak sih? Tapi jujur bisa. Jujur bisa. Tapi kayak itu bukan ranah gua dah. Justru ini ranah lu, kan lu yang lebih update daripada gua. Enggak anjir. Tapi kayaknya dulunya palingan hubungan ini. Kenapa masyarakat Indo suka receh gitu. Kayak fenomena munculnya komedi-komedi gak jelas gini. Oh, itu udah banyak. Oh iya sih, udah banyak sih ya. Udah banyak tahu. Tapi kita specifically pada kasus Papayap dan Mamaji. Tapi terus apa yang mau dianalisis? Gak tahu. Soalnya kan beda ya. Enggak, soalnya brain rotnya tuh kalau nggak salah Mama sama Papa Baji tuh gara-gara haters. Udah. Oh, ilmu komunikasi. Nah, itu ilmu komunikasi tuh katanya. Iya sih, kayak nggak jelas banget kalau tiba-tiba gua atau Sain kayak buat kayak aku Puyap. Soalnya teman sekelas aku tuh full Puyap. Kan gak liat story IG aku. Itu Puyap, teman-teman, Puyap. Emang iya? Baru. Enggak, kemarin-kemarin. Kalau itu apa? Lu ya Bun ya? Enggak. Terus apa? Gua kan unculture, gua nggak tahu. Emang ya? Rata-rata KUH kemarin berapa ya? Dikit kok, 74 ya, 740, 7. Sekarang ya 740. 740. Meeting kayaknya deh. Tapi tiap UTBK tuh kelihatan kok inflasi nilai kok. Gak tahu ya kenapa bisa inflasi banget. Iya, apalagi dari 2022 ke 2023. Gua kan UTBK 2 kali kan? Iya. Terus sangat terasa sih. Menurut gua TPS-nya tuh jauh lebih mudah 2023. Terus nggak ada TKA tuh kayak gampang coy. Nah sih. Tapi emang kerasa kok dating gue tanya gak ada kemarin kayaknya nggak ada yang di bawah 700 deh. Kayak lu bayangin 2022 tuh 9 subtes coy. Dan gue UTBK tuh jam 7 pagi. Itu berapa subtes ya? 9 subtes, 4 TPS, 4 TKA sama 1 bahasa Inggris. Oh gitu. Sabar aja sih, Mat. Gue kan cuma nyobanya beberapa hadiah. Pertanyaan culture. Gak deh. Apa? Gue udah nungguin nih. Enggak, menurut lu bagusan demokratis atau monarkis? Demokratis. Lu suka demokratis? Bukan suka sih, tapi kan lu tanya prefer kan? Oh, iya. Jadi 2 itu. Ya udah, pilih satu deh. Gak usah terkekang di itu 2. Apa? Gue lebih pengen bebas aja sih.
Apa? Lu ini Liberal. liberal. Kalau gue sih Pancasila ya. Enggak sih. Pancasila itu campuran sih. Kalau yang betul-betul ini apa sih namanya? Betul-betul kasar kayak itu palingan itu apa ya? Liberal, konservatis, demokratis, fasis, nasionalis, islamis, monarkis, diktatorship, apa lagi ya? Meritokrasi, oligarkis, apa lagi ya? Beberapa. Tapi gua ya, menurut gua cenderung meritokrasi sih. Itu Why? demokrasi on steroid. Enggak tau. Kan Aristotle pernah bilang kan, katanya demokrasi dibandingkan sama monarki itu lebih bagus monarki dan diktatorship daripada demokratis. Because monarki dan dictatorship itu tiap ada penguasa baru itu you flip a coin. Jadi either kemungkinan cuma dua, either pemimpinnya bagus atau jelek gitu kan. Ngerti nggak? Monarki atau dictatorship. Sedangkan kalau demokratis bakal cenderung eh, eh, buk- bukan 50-50 gitu loh, kayak lu bakal cenderung dapat pemimpin yang sangat popularis tapi tidak punya kemampuan. Ngerti gak? Tapi gimana lu bisa justifikasi dia nggak punya kemampuan? Enggak, lebih cenderung gitu. Maksudnya bukan dilihatnya tuh bukan dari kemampuan dan justru dilihat dari popularitas pemimpinnya. Dia bisa jadi pemimpin karena dia populer. Tapi populernya bisa karena kemampuan dan enggak, tapi ngerti kan? Nah, menurut gue sih gue meritokrasi sih. Soalnya meritokrasi kan yang voting gak semua orang ya. Menurut gue itu oke untuk negara maju sih, bukan untuk negara berkembang gak sih? Ya makanya makanya No offense buat di negara. novel gua, lu ingat novel gua? Kan meritokrasi semua. Oke. Iya, tapi kan itu bener hayalan banget. Ya sih, itu sebenarnya ya semua ideologi itu sebenarnya bagus. Mau sosialis, komunis, liberal, konservatif itu kan oke kan? Cuman pada pelaksanaannya apakah bisa berjalan sesuai ide awal itu ya tergantung ya. Diktatorship di Singapura jalan, gitu kan? Komunisme di Cina lumayan oke. Tapi ya Ya karena tergantung masyarakatnya nggak sih? ya makanya maksudnya ideologi tuh semua ideologi tuh bagus. Itu kan cuman sistem aja. Iya, Jadi semua kayak doesn't really matter gitu. semuanya sistem tuh sebenarnya idenya bagus dan mereka buat kebaikan masyarakatnya, but gimana masyarakatnya dalam menjalankan itu ideologis. Contohnya apa sih yang di Amerika? Di Amerika apa? I don't know. Apa sih yang kayak jadi kayak Oh ya gue tahu tapi gue nggak tahu apa namanya gue sih. lupa. Nah itu sebenarnya idenya lumayan oke. Soalnya itu menjamin you punya ini barang-barang lu gitu. Ya kapitalis, nah benar kapitalis. Itu menjamin barang punyaan lu. Tapi pada pelaksanaannya bisa terlalu condong kepada salah satu kaum tertentu. Komunisme mencoba membantai itu dengan memberi semua orang hal yang sama, tapi eh, pada kesalahannya juga bisa justru tetap ke elit-elit tertentu dan masyarakat umumnya dikasih barang-barang sampah semua, sedangkan elit tertentu dipegang lebih lebih kepegang sama negara. Jadi kayak yang pegang negara justru pegang harta. Karena kan That's memang ini kan, lu tak pernah baca atau pernah tahu nggak sih sebenarnya tatanan masyarakat yang paling menderita tuh yang menengah, ngerti nggak sih? hmm, Secara ekonomi. Karena lu kalau lu kaya, lu bisa lebih kaya ya depends ke sistemnya. Tapi kalau lu miskin, lu akan jauh lebih mudah buat reach attention dari government buat kayak dapat bantuan, dapat subsidi ya. bansos or anything. Jadi kayak sebenarnya yang paling marginal tuh yang menengah. Yes, yes, oke sih. Karena mereka benar-benar independen.
Live dibatasi untuk beberapa penonton. Oke. Live Anda berisi tema yang dapat membuat sebagian penonton merasa tidak nyaman sehingga telah dibatasi. Bro, kita membahas ideologi dengan bentuk netral ya. Bro. TikTok. Iya, dan ini tuh cuman opini TikTok. Iya gak sih? Ini netral. Terakhir Kami kita nge-live tidak juga condong ke ke band salah itu kan? satu. Itu gak sih terakhir kita nge-live yang main? Iya. Ini kami mencoba netral, menjelaskan kayak kami nggak condong, kami nggak memuji-puji fasisme itu gini. Wah. Enggak sih, tapi kita tadi ada yang sempet ngesinggung preferensi. Nggak sih? Itu kan lumayan mungkin nge-trigger beberapa orang di sini buat kayak ngikutin gitu loh. Ya sih. Dia preferensi gua hidup. Ya kan orang udah tahu ya. Tapi menurut gua itu yang paling masuk akal ya menurut gua. Ya udahlah. Nggak usah dibahas lagi. Ganti. Apa sih? Oh iya, udah tahu aplikasinya dari negara kapitalis. Lah, TikTok bukannya dari Cina. Komunis kali. Oh ya, lu mention Cina nggak sih tadi? Oh iya. Iya, lu mention Cina, coy. Waduh amat sih cuman. Lucu aja. Ini ada yang ingat katanya pertama kali live nyusun mainan lu. Itu udah selesai kan? Itu nggak pertama kali nggak sih? Pertama kali tuh waktu gua di Bali. Enggak, sebelum itu. Masih ada. Lu mau lihat boneka lu nggak? Mana si F itu ya? F. Wait. F untuk Itu justru Fuyap. pertama kali nggak sih? Itu hari-hari pertama. Wait. F itu untuk Fuyap. Oh iya. Mana Fuyap? Wait. Enggak, gua ke Bali buat ngambil itu boneka. Kan ini cuma 2 kali percobaan doang yang F. Iya, maksud gua gua ke Bali buat ngambil boneka gua. Wih, anjir, cakep banget ya, Fuyap. Terus nih. Itu punya lu yang C. ya, C. Siapa lagi ya situ? C ya? Awalnya gue mikir ini apa ya? Waktu itu ya, bukan C pokoknya. Gue masih inget banget kita kayak pertama kali ke mall kan kita langsung ke time zone ya. Terus kita bawa ini, gue bawa yang ini. Terus bro, kita kayak orang ini coy. Aduh. Ini yang dapat dari claw machine. Itu yang C terlalu banyak percobaan tuh, nggak worth it uangnya. Yang F 1-2 kali doang. Jujur, gue sampai sekarang masih kesal sama I. Tapi ya, claw machine tuh emang ada momentumnya, ngerti gak sih? Ada settingannya gitu loh. Ya, aduh. Wah, ada yang ngetahui banget kan. Kalian di Bali jadi core memory, oh my god. Kita mau bahas apa nih? Ya iyalah, waktu itu kita live-nya tiap hari ya di Bali. Iya. Itu udah sangat melekat tuh. Sejujur itu agak melelahkan sih. Tapi kita mungkin nggak ngerasa gimana-gimana soalnya kita libur ya. Iya. Nggak sih? Jadi Makanya kayak libur gue tuh di kamar lu coy. Gue tidur, paginya tidur, malamnya live. Terus tidur live. ya yang Sain ngunyah anggur. Ya. Anggur sama ini ya? Sama apa sih yang lu beli lagi? Buah gue udah Jeruk habis ya? Jeruk ya, gue suka jeruk sama
Sekarang gue tuh iya, harusnya gue simpan buah gue tadi ya. Tadi gue habis makan manggis. Hmm. Kan ngabisin beras emang yo enggak. Kenapa lama ngilang masih menyesuaikan diri after lebaran ya? Menyesuaikan. Emang lu ngapain? Soalnya waktu puasa tuh tidur kampus gua masuk jam 8.30-an. Terus pulang lebih cepat, sekarang 7.30 terus pulang lebih lama. Amin, semoga lolos FKH Unut ya. Kedokteran hewan. Tadi yang komen tadi. Hmm. Awalnya gue pengen banget masuk FKH juga tau awalnya. Tapi gue pengen nanya deh gimana ya cara dokter hewan tuh kayak bisa kan komunikasinya satu arah. Enggak mah aja kayak dokter jiwa coy. Enggak lah. Oh enggak sih, kalau dokter jiwa jawab ya. Enggak, bener kayak dokter jiwa, Mat. Enggak coy, dokter jiwa tuh kan lu udah tahu dari awal diagnosanya tracknya sebelumnya kayak kenapa gitu loh yang nge-trigger dia. Ya nggak sih? Tapi kan maksudnya waktu lu diagnosis, lu literally susah banget tahu dia ngomong apa. Lu lihat dari ciri-cirinya doang. Kayak hewan, lu lihat dari ciri-cirinya, ya nggak sih, nggak tahu sih gue. Gue nggak pernah jadi dokter hewan soalnya. Iya Gue soalnya masuk blok kejiwaan, Mat. Kita belajar kapan? polar, skizo. Bagus lah. Entar. Kita bahas PTSD. Terus kenapa nggak ngambil FKH? Soalnya tidak direkomendasikan aja sih. Why? Lu nggak suka? Bukan gue nggak, kan gue udah bilang suka ya. Maksudnya setelah apa namanya membicarakan dengan orang tua dan lain-lain kayak tidak direkomendasikan aja. Tapi bukan ditolak gitu ya. Tapi kayak kenapa nggak ini gitu. Kenapa nggak ke dokter yang biasa aja kalau emang mau. Terus gue mikir-mikir bener juga ya. Emang gue pengennya yang aneh-aneh aja. Betul, lu kemarin lebaran kapan? Lebaran tanggal 2 berapa ya? Lu ikut Hari Kamis pemerintah. pokoknya. Hari Kamis. Ikut pemerintah. Hmm. Lu ikut pemerintah. Emang kenapa? Emang lu apa? Muhammadiyah. Oh, lu mau sama dia? Enggak, lu kan sekolah Muhammadiyah. Kok lu tahu? Kan lu cerita. Oke juga memori lo. Enggak, tapi itu cuman SD doang dan itu pun karena gue baru pindah di Bali. Bukan baru banget sih, tapi maksudnya gimana ya? Ya udah sekolahnya doang, ngerti gak sih? Bukan yang kayak gue ngikutin. Walaupun kan kalau kita pas mau lulus tuh kayak ada tes-tes sholat-sholat gitu ya. Itu doanya kan beda. Iya. Iyalah. Doa rukuk sujudnya tuh beda. Gua nggak tahu sih. Beda. Dan kita harus pakai itu buat tes apa namanya? Buat tes sholat gitu. Gak udah, soalnya gue NU. Gue cuma ngafalin buat momen itu doang sih. Gue tuh NU bro soalnya. Iya gue juga makanya. Tapi bukan NU yang sekarang terkenal ya. Gue NU siapa? NU terkenal emang apa? Yang sekarang, yang dulu Ahmad Dahlan ya? Bukan Ahmad Dahlan bukan. Apa itu Muhammadiyah? Itu sama dia. Temennya siapa sih? Siapa sih? Hasyim Asy'ari. Nah, Hasyim Asy'ari. Gue NU Hasyim Asy'ari. Oh. Enggak, maksudnya semua NU tuh memang kan dari Hasyim Asy'ari. Tapi menurut gue sekarang udah banyak yang melenceng sih, jadi makanya. Hasyim Asy'ari sama Ahmad Dahlan emang temenan ya? Mereka satu guru. Emang iya? Iya, mereka tuh satu guru. Gue nggak tahu lagi. Kayak dia tuh lu punya guru terus muridnya ada 2, Ahmad Dahlan.
Itu makanya. Jadi kayak ya dua-duanya sebenarnya valid aja sih, cuma beda pandangan aja. Sama aja. Lu tahu gambar ini nggak? Angka 9 yang di depan lihat 6, lu lihat 9. Sebenarnya hal yang sama, cuman cara pandang aja. Iya benar-benar. Ya, itu kan juga kenapa Kamis kan soalnya mereka ngikut Mekah kan. Dan itu valid aja idenya. Soalnya kan emang gak jelas. Kalau nggak salah apa sih, gue lupa ya. Kemarin dulu tuh kalau nggak salah pakai kuda. Jadi kayak kota mana yang duluan lihat hilal, dia harus cari naik kuda ke kota yang sejauh dia bisa. Buat menyebarkan informasi. Kalau besok lebaran. Tapi kalau daerah nggak kejangkau ya berarti lebarannya tunggu ada hilal yang lain. Ngerti nggak? Hmm. Tapi kan sekarang karena ada apa sih? Ada apa sih? Ada internet. Nah, itu makanya pendapatnya udah berubah. Ada yang bilang satu ini harus ngikut satu aja, soalnya sekarang udah gampang ditahu kan, udah gampang informasin kan. Tapi ada lagi yang bilang perbangsa. NU pakai perbangsa dan Muhammadiyah pakai ya satu aja, Muhammadiyah. Yang lebaran Kamis itu gue nggak tahu ya teman-teman. Gue tadi kayak salah ngomong deh. Gue Sabtu, sorry. Bener kan? Iya emang Sabtu. Iya. Kan Tadi kayak Jumat. gue bilangnya Kamis deh, makanya. Gue salah ngomong coy. Soalnya gue bilang Kamis tadi. Soalnya gue ingetnya pokoknya kayak harinya tuh bersebelahan sama hari Jumat. Gue ingetnya kayak begitu. Itu Muhammad dia, bukan Muhammadiyah ya. Muhammad dia. Awas lu, kena peringatan lu. Enggak lah, maksudnya kayak gitu, bro. Ya. Tapi kan pada dasarnya kan emang gitu kan. Tapi ada yang Kamis juga tahu. Tahu yang itu yang ini kan. Gue hari Kamis kan sempet ya pagi atau menjelang siang itu kan gue buka TikTok ya. Terus di FYP gue tuh ada orang lagi nge-live lagi kayak sholat Id gitu loh. Gue tapi nggak tahu di mana. Iya coy. Tapi gue nggak tahu ya. Mungkin mereka bisa jadi valid, tapi gue nggak tahu. Iya, tapi maksudnya gue kan cuma ngasih tau aja ini. Enggak sih, nggak valid sih. Nggak bisa valid sih. Soalnya Mekah itu dapatnya Jumat. Kan emang beda waktu nggak sih? Iya. Apa? Apa, Mat? Gue takut kalau lihat gitu, coy. Kenapa coy? Enggak. Gue mau banyak ngomong tapi agak sensitif loh. Jangan dong. Kita terbiasa terlalu sensitif ya. Enggak, soalnya lu tuh sama temen gue adalah salah satu dari beberapa temen gue yang bisa gue ajak berdebat goblok. Iya kan? Maksud gue kayak gitu. Kita bisa ngomong apa aja lah. Yang tuh serius. Soalnya just pendapat, bro. Oh, gue baru tahu. Ternyata Indonesia udah pakai C10-an. Itu kayak kriteria kesehatan 10 dari WHO-an. Ternyata di C10 gay, lesbian, dan bisexual itu udah kategori bukan penyakit jiwa. Tapi cenderung menderita penyakit jiwa. Dan nanti rumornya ICS 11 transgender bakal berubah dari penyakit jiwa ke non penyakit jiwa. Itu berarti kayak standarisasi yang terpusat gitu kah? How? Iya, I mean like mungkin gak sih ada negara yang menentang? Maybe. Tapi itu dari Indonesia pakai itu. Karena gue ada kepikiran beberapa negara, cuman gue gak akan main. Ada ICS.
Terus dokter gue bilang katanya kalau Indonesia udah pakai ICD 11, mata kuliah ini udah nggak ada ya teman-teman. Soalnya waktu itu matkul ini transgender dan itu LGBT. Kalau ICS 11 udah keterima, berarti matkul itu udah nggak perlu, soalnya bukan penyakit jiwa. Tapi kan dalam aspek kesehatan lainnya masih bisa ditinjau. Tapi kan nggak sampai perlu matkul sendiri, mata kuliah Oh, sendiri tuh kan? specifically ke jiwa gitu. Nggak, materi spesifik. Itu beneran satu jam pelajaran bahasnya itu doang. Hmm. Berarti itu 2 SKS nggak sih? Atau Fisiko 1? 3 SKS kayaknya. 3 apa 4 ya fisiko? 3 SKS 1 jam doang. Oh, matkulnya. Enggak, kita tuh per blok. Oh iya, lu blok ya. Hmm. Ada Kai, halo Kai. Masuk Kai. Oh iya, ada Kai. Kai, Kai. puyap apa ya bun? Kai, puyap apa ya bun? Semua aja lu tanya. Lu kayak emang ya? Oh iya, emang serame itu. Gak tahu, enggak ada deh. Jangan bohong teman-teman, puasa. Udah puasa sih. Lah, Tetep aja gue nggak boleh bohong. Masa lu cuma nggak boleh bohong waktu puasa? kayak gitu. Kai. Lu puyap apa ya bun? Kai ini mentang-mentang dia di Korea. Enggak, Feli aja di Princeton dia tahu. Beda nggak sih algoritmanya? Apa ngaruh nggak sih? Kan location. Lah, Kai lu nggak tahu puyap ya bun? Lu nggak tahu papayap dan mamaji? Sarapan. Kai, menurut gua lu belajar dulu deh, scroll TikTok. Tapi gue aja baru tahu kemarin atau kemarin lusa ya. Pokoknya kayak baru juga gitu loh, bukan yang kayak. Iya sih sama. Soalnya temen gua di kelas ngomong puyap-puyap mulu kan. Gua search dong puyap apaan. Iya, puyap. Puyap sama aja. IDN time. Apaan? Portal begitu bahas puyap. Lagunya keren coy. Lagu yang mana ya? Lu nggak tahu? Yang mana tuh? Puji tenang lewat. Tenang. Ada banyak tau yang buat lagunya. Enggak, yang paling terkenal itu loh. Yang sungguh hebat. Oh, yang ada editan klipnya itu ya? Ya nggak sih? Oh, bentar, permalahan selat nih. Muhammad gimana permalahan selat, Mat? Aduh. Menurut gua apa ya? Ya valid aja sih. Karena kan semua itu kan ini ya. Masalah kepentingan doang kan semuanya sebenarnya. Kalau kita lihat secara netral ya, itu ya semua perang tuh pasti masalah kepentingan. Everything. Dan ya tergantung sejauh apa mereka mau melangkah. Betul. Iya. Jadi mau Iran ngeblok inilah, ngeblok itulah, itu ya emang kepentingan mereka supaya mereka bisa bertahan. Cuma ya tergantung apakah itu etis atau tidak. Apa nih Aino? Jadi lu dukung siapa tuh ditanya? Dukung apa? Puyap. Pikiran lu itu aja coy. Dukung apa dulu nih? Campak dan rubella, gak mungkin lah gue dukung campak. Penyakit bro.
Udah muka bantal. Oh iya, di Korea udah jam 1 ya. Di sini jam 12 sih. 12, kayaknya sih jam 12. Sama aja, Mak. Sama aja. Kai, itu beda sejam doang. Enggak, enggak. It's not that different, bro. Saun siapa? Sound the Ship. Saun. Saun. Ada yang manggil gue Saun. Bahas apa lagi? Mau lanjut selat nih. Bahas selat. Selat apa? Selat Sunda. Sensitif. Ntar kita di ini lagi. Kena peringatan. Siapa deh? Enggak sih, kalau kita bahas netral aja ya. Kita bahas dengan point of view netral. Kita enggak Apa? Lu kasih pemantiknya. apa? I mean, semua hal yang dilakukan Amerika tuh valid aja. Hmm. Maksudnya sebenarnya etis atau kita nggak bilang etis atau enggak ya. Buat kepentingan mereka itu valid. Yes, kita cuma bisa bahas sampai situ doang gak sih? Iya. Selebihnya tuh sensitif, coy. lu gak bisa kayak gitu ngebahasnya, coy. Terus gimana sih ngana? Amerika tuh Iya, maksudnya itu udah jangan. benar. Maksudnya kalau lu nggak mau, kan kita tujuannya tidak ingin sensitif ya. Cuman berhenti di situ doang pembahasannya. Ya nggak sih? Lu mau bahas lebih lanjut lu? Tapi enggak, kalau kita bilang strategi US itu oke aja. Mereka kan dari awal emang mendominasi itu kan, Timur Tengah kan. Yes. Dominasi Timur Tengah. Terus strategi mereka ngambil Venezuela dulu sebelum Selat Hormuz diserang, Selat Hormuz ditutup, itu valid juga. Itu ide yang bagus. Apa lagi? Gitu kan? Itu mata lu gini-gini ngode apa gimana? Bukan, coy. Gue gak pakai kacamata soalnya. Ya terlalu otoriter parah, iya. Soalnya kita bukan bagian dari mereka. Enggak sih, sebenarnya sebagai penduduk dunia lain itu berlebihan. Cuman bagi mereka itu valid aja untuk meningkatkan dominasi mereka, kan? Ya. Krisis energi dunia jadinya, iya. Soalnya itu emang konfliknya itu emang gitu. Jadi siapa duluan yang jadi konfliknya tuh either siapa duluan yang nyerah. Benar. Krisis dunia itu jadi pemicu supaya salah satu pihak mundur. Iran kenapa blok Strait Hormuz supaya Amerika kena apa sih kena opini publik gitu loh, kayak apaan sih ini Amerika nyerang ini, itu kan Strait Hormuz jadi ditutup gitu kan, supaya jadi pendukung Iran lebih banyak. Dan juga Amerika juga hal yang sama, mereka tuh udah nggak peduli, soalnya mereka mau mendominasi, mereka nggak peduli ini, mereka cuma peduli diri mereka sendiri. Ayo sudah demo masih aja. Iya, soalnya mereka punya power. Kalian kira itu veto di PBB itu apa sih? Itu kan literally bentuk power tertinggi adalah veto. Ya kan? Enggak, Trump tuh dukung Rabun, makanya gua nggak sejalan. Oh my god. Tapi ada tahu orang luar yang tahu Furap, Furap ini? emang ya orang Malay kali. Nggak tahu deh. Emang ya kayaknya Aku sempat lihat either di komen atau di mana gitu. Apakah kita akan krisis? Ya tergantung. Apakah mereka bakal cepat mundur atau enggak? Kan semuanya gitu. Rezim. Dan semuanya valid aja sih. Kalau kalian pikir. Dari point of view masing-masing ya, itu valid aja. Apa kita mau bahas yang baik?
Udah deh, gue gak mau. Serem BG banget, tuh, coy. BG tuh my bini gue. Oke. BG my bini gue. Gitu. Mas turun Ah, lu kan pakar investasi. enggak bener. Mas turun kayak itu masuk akal deh seharusnya. Bentar, soalnya memang kalau nggak salah pasar saham tuh emang dipredik buat bear market pas ini market waktu awal-awal 2026. Tapi kalau kenapa sekarang emas itu jatuh ya masuk akal aja emang almost soalnya emas tuh kaitan kerat sama US dollar. Tapi emang itu isu global ya? Enggak nggak sih? Kayak pasti kan tiap negara beda-beda kondisinya. Oke. Tapi ini kok tapi soal satu hormuz itu lumayan parah. Hmm. Setiap orang ada kepentingan betul tapi ada juga batas etisnya gitu loh. Ya makanya gue bilang itu mereka tuh valid kalau kita nggak bahas etis, kita nggak bahas etis, nggak bahas ham dan yang lain-lain, just pure konflik kepentingan ya. Pentingannya. Konflik kepentingan ya emang valid semua. Gitu ya. Makan es batu benar. Buah gue udah habis. Tadi mandi kan. Tangan gue sampai ungu tadi. Kita mau bahas apa lagi BOP. Katanya Indo nggak usah satu hormuz. Gue lupa deh. Gue udah nggak terlalu apa ya. Tapi yang paling gue inget, gue udah nggak terlalu lihat itu apa, gue nggak terlalu update info. Tapi yang paling gue inget, kalian inget yang 2 tanker Indo bisa lewat Selat Hormuz? Itu ya karena emang dibolehin waktu itu, bukan karena dasar ah. Udahlah, kita jangan bahas itu. Lu mau apa? Gue soalnya takut terlalu liar, coy. Furap yang bolehin katanya. Oh iya, kurap. Bro. Set gue bukan karena maksudnya hujan bah. Tapi emang waktu itu dibolehin, cuman kayak gue gak kesal juga sih, dia overclaim gitu. Kayak lo ngerti gak? Guys, depan rumah gue udah bisa lewat mobil, padahal dari dulu emang boleh lewat mobil. Kayak gue aja yang buat, padahal enggak ya. Dan juga kalau nggak salah sebenarnya pipa-pipa kilang minyak sebenarnya bisa ada kok yang lewat mana sih, Abu Dhabi ya. Di Abu Dhabi ada kilang minyak kok, cuman nggak bisa ditransport semuanya, jadi tetap ada krisis gitu loh. Menurut gua investasi teraman sekarang adalah tetap hidup, teman-teman. Kesehatan. Nah itu dan investasi terbaik sebenarnya adalah pahala. Gitu, makanya sedekah. Tapi ya kalau sedekah. semua orang sehat, dokter kerjanya apa? Jujur. Gak tahu. Lu pengangguran nanti. Iya, gue pengangguran ya. Berarti gue cari yang lain dong. Bikin virus, terus gue Lu jadi bikin wabah gitu ya? bro. Ya lu ternak ini, coy. Lu ternak virus.
selama beberapa bulan atau beberapa tahun di lab terus. Ya terus bilang, gue punya vaksinnya. Terus lu kayak ala-ala buka apa kayak jual-jual apa kayak makan minum terus lu masukin ke situ. Dokter kalau nggak ada pasien tetap dapat gaji, dapat kalau PNS, tapi agak dikit gitu lah, lebih dikit. Cuman dokter tuh lumayan tinggi di insentif kerjanya aja. Jadi tergantung berapa pasien yang dia tanganin gitu. Pala bisa terbakar juga. Hah? Gue nggak tahu. Gue bukan ahli agama, coy. Emang ya, amat. Pahala bisa terbakar juga. Maksudnya konteksnya apa? Apa nih? Konteksnya apa coy? Gue tahu. Ini ada yang ngomong. Butter. Smooth like butter. Like a criminal undercover. Tak. Oh ya, yang bilang serius tadi investasi teraman menurut gue nggak tahu sih, gue bukan pakar ekonomi. Takutnya gue salah ngomong terus kalian ngikutin terus salah jadi dosa jari ya. Bukan dosa sih, lebih tepatnya kayak misinformasi aja. Tapi kan tetap aja gue dapat dosa dong. Atas apa? Kalau dia beli emas, dia udah percaya kata ke gue, oh gue beli emas soalnya kata Tapi Sain kan memang dinamis. Memang itu nggak akan terus sama dong. Yang lu katakan di saat ini sama masa depan. ya tapi menurut gue kan nggak tahu, bahkan maksudnya soalnya gue ngomong tanpa dasar itu udah pasti dosa. Kan gue udah ngomong dengan dasar tapi kedepannya berubah, nah itu nggak dosa dong. Tapi kan literally gue nggak tahu. Pilih kucing apa anjing? Anjing haram. Emang iya? Kan anjing haram lah. Haram iya. Iya sih. Gue punya anjing sih, lucu tau. Emang iya? Mana? Iya anjingnya tuh di bawahnya. Dia tuh ngejaga mobil-mobil truk gitu loh. Makanya mobil truk kan gede ya, terus anjingnya sebiji doang ya. Ngejagain. Iya, soalnya kayak kontraktor gitu lah. Pokoknya dia anjingnya tuh cuma di halaman doang. Emang ampuh ya? Nggak tahu. Emang Paling ampuh. buat maling doang kali. Air liurnya haram iya. Dagingnya juga haram kok dagingnya. Kucing juga haram sebenarnya dagingnya. Ini Toin dah malam baru bangun, hah? Jujur, gue tadi kan balik ke sini jam berapa ya? Jam 4. Terus gue nggak sengaja turu, bangunnya jam 8. Lu baru beres kuliah? Iya, baru nyampe rumah, terus turu. Film Mapres lu gimana? Gagal lah gue. Lu nggak ada update ke gue, lu parah lu. Gue mau curhat, Mat. Salah Apa? bodoh, sumpah. Spill aja di sini. Gak bisa di-spill sini. Ini konflik Unhas. Ya itu kan lu udah nge-spill sama aja dong. Tapi kan mereka nggak tahu konflik apa ya. Ya sama aja. Ini ada hubungannya sama gambar gua. Padahal gua udah pede kan, anjay, gambar gua udah kece banget. Gambar gua udah Ini gambar apa ya? Gambar yang mana? gambar gua udah apa? Udah memperlihatkan seberapa buruknya kondisi negara saat ini, bla bla bla, bli bli bli, di mana gua gambar orang umur 27 tahun belum nikah, budak korporat, cita-citanya apa? Cita-citanya nikah, beristri dan punya passive income. Masalahnya ada. Ntar gue Apa masalahnya apa? Ntar gue cerita deh. Pokoknya ada hubungan sama itu. Oh. Berarti GK-nya ya? Ada deh, ntar deh. Bukan Giga. Terus kenapa ada skenario? Salah satu hal. Tapi ntar gue cerita. Jadi sini. Oke deh. Dagingnya juga haram soalnya dia ada. Iya, emang yang halal apa sih? Kepiting haram tau? Kepiting tembakau kepiting apa sih yang namanya itu? Rengginang apa sih? Rengginang.
yang kecil itu loh, yang di laut apa sih itu halal kah ada yang itu? Rajungan. Nah, rengginang. Rengginang nggak tuh, bro? Kalau kalau kepiting haram valid-valid aja sih. Valid dong, kan haram. Hidup di dua tempat kan nggak boleh. Tapi ada yang Kalau bilang rajungan itu nggak bisa hidup di dua tempat. Atau lu tau nggak kepiting Alaska yang gede banget? itu kan fully di ini ya. Iya, itu kan emang harus di air. Nah itu halal. Nah, gua nggak terlalu itu sih. So, Ya, gua ini fakta, ini fakta. ya Buat yang belum tahu ya. nggak separah separah itu. Bro, di Indo faktanya, lu tahu faktanya semua semua badan badan agama Islam ya, badan agama eh di seluruh negara itu udah ngeharamkan rokok kecuali Indonesia. Cuma Indonesia yang makruh. Jadi kayak eh, mohon tanya ayat apa di Al-Quran yang bisa merubah orang jahat jadi langsung insya. Sudah tahu, Jahatnya apa? sudah tahu. Itu kayaknya bakal dibalik lagi ke orangnya deh. Mau dikasih ayat Enggak, gimana juga. Ya tanya nggak Pak sih? Ustadz coy kita sini. Ya maksudnya insyak tuh ya dari kesadaran diri, bukan doktrin kitab suci gitu. Kitab suci kan jadi pedoman aja. Iya sih. Iya, emang baik mengharamkan, cuman Indonesia satu-satunya yang badan badan negaranya, badan Islam negaranya itu belum mengharamkan. MUI kan belum mengharamkan. Sedangkan di negara lain itu udah semuanya. Kalau nggak salah tuh terakhir itu Malai di 2020. Mereka masih makruh. Tapi 2020 dia udah ubah jadi haram. Sekarang tinggal Indonesia. Indonesia tuh mereka bilang I'm still sending bro dengan memakruhkan rokok. Duitnya mantap, duitnya mantap. Maksud gue kalau kalau rokok haram kalau lu mau ngerokok ya oke-oke aja. Maksud gue mengharamkan rokok bukan berarti lu nggak bisa ngerokok. Cuman ya haram aja. Sama aja kayak pacaran. Mm-mm. Tuh. Karena di Indo ustadznya pun banyak ngerokok ya gimana dong? Iya, Banyak gimana dulu konteksnya? Ya nggak sih? iya sih, boleh sih. Karena gue tidak berani mengeneralisir bro. Gue Kata-kata gue itu. gak mengeneralisir tapi ada beberapa ustadz yang gue kenal ngerokok. Iya, iya kalau itu iya. Tapi kan konteks banyak kayak gitu. Iya sih. Mirin pakai mesti ada beberapa tempat di Susi yang pakai mirin kan haram. Mirin haram ya iya ya. Gak tahu sih. Kalau dimasak enggak deh. Seingat gue enggak. Soalnya cooking wine tuh juga nggak masuk. Awas ngomong gitu. Mirin sama cooking wine tuh tetap haram walaupun kalau nggak salah gue Iya, ada. iya. Iya kan? Tetap haram. Enggak. Kalau kayak red wine, I don't care kalau di ini. Itu kalau dimasak dia bisa jadi halal kok. Iya nggak sih? Enggak, Gue kayak nggak pernah. tahu ya. Tapi ada ini apa kayak standarisasi lu tekanan suhunya berapa gitu. Kalau lu masak kayaknya. Lu harus kayak bener-bener reduce banget gitu. Enggak, tapi Jadi mungkin kan itu alkoholnya pendapat. Itu satu pendapat. Tapi gue ada baca pendapat lain kalau kayak emang dibuat pada dasarnya barang itu udah haram, kayak terus jadikan bahan masakan tuh tetap haram katanya. Oh iya. Ada. Kalau gua sih condong pendapat itu ya. Maksud gua mending jauhin aja deh daripada main-main hal-hal. Iya, emang kan kalau misalkan kita ragu ya itu udah hitungannya haram. Coba kita kembali ke dokter pun merokok rusak kesehatan, tapi faktanya dokter merokok iya banyak kok. Makanya gue bilang membuat satu haram itu bukan berarti melarang, cuman ya lu dosa aja. Gue nggak tahu ya. Tapi kayak kalau di yang gue tahu ya anak kedokteran tuh hitung jari tahu yang rokok. Ya nggak sih? Apa tergantung daerah? Tergantung daerah, tergantung anaknya. Kalau kura-kura haram nggak? Penyu nggak haram. Kalau di dua tempat haram.
Kalau Kan dia bisa hidup di penyu luar negeri. laut. Hah? Kan penyu laut. Laut. Kan penyu di laut, mah. Itu kan kurang-kurang nggak sih tanya pertanyaannya? Kan tadi gue bilang kalau penyu halal. Oh, tapi siapa yang mau makan penyu ya? Eh, nggak haram sih, cuman lu tangkap polisi. Cari lindungi. Kepiting juga di laut, ada berapa kepiting enggak? Makanya sama aja. Ada kura-kura yang enggak. Kepiting haram menurut gua, ya, menurut gua ya, pendapat gua. Tergantung pendapat aja sih. As long ada dasar oke. Tergantung jenis ini ya, kepitingnya. Iya, cuman ada juga yang bilang kepiting tembakau tuh nggak haram, soalnya di ini di air payo yang asin. Jadi ada yang bilang masih kategori laut gitu. Ya, just tergantung sih. Saya lu orang mana? Bumi. Kalau baby crab itu rajungan bukan? Baby crab itu yang mana? Beda Semua deh, baby kepiting crab bisa itu yang jadi ini baby, nggak sih? coy. Baby crab itu yang apa ya? Yang biasa dimasak itu nggak sih? Gue Yang nggak tahu. saus padang gitu-gitu? Gue nggak pernah. Iya Gue nggak sih? makannya tuh kepitingnya terus ya. Kepiting tembakau terus ya. Kalau wali punya kekuatan untuk merubah orang jahat langsung insaf. Teman-teman, di Islam itu ada dua. Sama aja kayak ideologi kiri dan kanan. Kalau di Islam itu ini mengekskludkan mazhab dan lain-lain ya. Itu ada dua, mistisisme condong ke sufi dan legalitas condong ke salafi, dan ada juga beberapa di tengahnya. Contohnya NU itu di tengah tapi condong ke sufi, Muhammadiyah itu tapi condong ke salafi, gitu aja sih. Itu tergantung pendapat, dua-duanya valid, cuman as long nggak berlebihan. Yang nggak valid itu lu bilang ada Nabi Muhammad turun buat denger pengajian gua, itu penistaan agama. Itu udah sakit jiwa sih. Enggak, itu penistaan agama, bro. Itu udah nggak Islam. Iya. Ada, kalau kalian cari ada yang ngomong itu. Gue aja sampai terheran-heran. Orang Indo, emang ya ada? Ada banget. Makanya gue lebih suka meritokrasi. Gue nggak mau voting gue setara sama mereka, bro. Sorry ya. Sesat Tapi kan yang voting nggak, selain lu nggak cuman orang-orang yang kayak gitu dong. Iya, Kan tetap diverse juga. meritokrasi kan berdasarkan ini. Voting lu tuh dinilai berdasarkan kemampuan lo. Ngerti. Sesat yang bilang gitu, Sain. Sesat tapi banyak pengikut. Gimana ya? Sesat tapi capek, bro. Lihat orang tolol dia. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Nggak boleh gitu ya. Kan lu Awas lu di band. ya, di UNAS sekarang belum. Saya masih perlu skripsi, perlu. Soalnya belum ada Scopus. Siapa emang ada, cari aja dah. Mamat di UNAS bukan sekarang, bukan di rumah. Betul. Tadi ada Arkan. Jika Arkan. Kata-kata lu coy. Sorry. Bukan Arkan anjing ya. Enggak, maksud itu. Enggak, bukan maksudnya kan ini ekspresi. Kiasan. Aduh. Kalau udah publish jurnal minimal Sinta 7 kalau nggak salah. Sinta 7 apa Sinta 7? Enggak, Sinta 3. Sinta 3 itu Beda-beda sih. Gue Sinta 2 minimal. Sinta berapa? 2. Sinta berapa itu? Bentar. Visibilitas live Anda dibatasi selama 10 menit. Apa nih? Kenapa nih? Gak tahu. Lu sih. Bro, gue tuh udah ada feeling tau. Bodo amat sih gue mah.
Gua bakal tetap menyampaikan pendapat gua dengan benar sampai ada orang yang bisa membantah. Enggak, maksudnya kayak no point juga lu ngomong di sini, coy. Emang apa di ininya? Mas minta dua ding apa? Lu di ban atau gimana? Ya, visibilitas live berkurang selama 10 menit. Jadi kayak kan biasanya kalau lu scroll TikTok tiba-tiba muncul live orang kan. Heeh. Itu dihilangin selama 10 menit. Jadi orang nggak bisa Oh dapat ya udah. live lu dari Jadi kita nggak bakal masuk FYP. ya. Bagus tuh, kita makin private makin liar. 2005 udah amat gua nggak ambil uang dari sini, Bro. Es batu gua udah habis lagi. Gue masih banyak. Ya, bagi dong. Mana Lutfi? Lutfi mana? Tanya Mamat noh. Mamat lebih dekat sama Lutfi. Saya kenapa milih kedokteran daripada teknik? Itu udah dijawab. Gue tau jawabannya. Apa? Tapi ini yang lu bilang waktu kita kenalan ya. Oke. Dan lu sempet mention ini berapa kali sih di live. Lu bilang lu udah terlalu bosen belajarnya MTK terus. Terus lu juga pengen kayak ngelatih memori lu. Benar. Itu. Ya itu. Gue udah bosan sama matematika soalnya. Enggak, bukan bosan ya. Maksudnya kayak udah hilang enjoy-nya gitu loh. Kayak bukan Emang lu enjoy-nya waktu sebelumnya apa? Enjoy-nya di mana? enjoy aja, kayak lu bisa dapat rumus baru, ngerjain soal-soal baru, kayak itu ada enaknya sendiri. Tapi kan kayak semakin lu banyak hafal rumus kayak udah nggak enjoy lagi berarti. Prospek karir masa depan, kalau gue prospek karir masa depan gue pilih keluar negeri lah. CS, Infower. Kalau prospek karir, lu bayangin aja berapa tahun lagi misalkan ada kayak ilmuwan yang menciptakan formulasi yang bisa kayak menyembuhkan segala penyakit. Ya nggak sih? Itu agak mustahil sih ya. Cuman itu bisa ya. Tapi ini kok, kalau kalian pikir-pikir ya, kalau nggak ada namanya etis dalam dunia kesehatan, itu kayaknya udah banyak tercipta manusia superpower tau, kalau kalian pikir. Kalau kalian pikir ya, soalnya apa sih? Kalau contohnya orang gay, laki-laki sama laki-laki bisa punya lagi 100% DNA mereka berdua. Apa lagi ya? Orang bisa dihilangkan kemampuan mereka untuk menjadi memikirkan hal jahat, bisa juga. Bayi juga bisa dimodifikasi supaya ya dia selalu patuh, itu juga bisa, cuman nggak pernah jadi soalnya, nggak pernah DCC soalnya berdasarkan etis kesehatan itu nggak etis. Sebenarnya banyak teman-teman. Sebenarnya kalau manusia nggak terkekang sama etik itu udah bakal sangat ilmunya sangat berkembang. Cuman ya tetap aja ada beberapa hal yang harus dipikirkan. Bagaimana cara laki-laki punya anak bisa Itu yang baru kita bicarakan waktu berapa hari lalu nggak sih? Itu sperma, itu kita pinjam sel telur, terus kita hapus DNA-nya, diganti DNA dari sperma satu orang, terus sperma lainnya masuk, udah dimasukin ke perut perempuan, hamil dah. Tapi masih di tikus, dan rencananya mau dinaikin ke penelitian ke manusia, cuman berarti belum valid dong. Iya, masih itu, tapi tahap ini itu masih ditolak etik. Makanya gue bilang etik tuh sangat berpengaruh. Soalnya kalau enggak, sebenarnya kalau nggak ada etik, ilmu kesehatan tuh bakal berkembang banget. Cuman berkembang ke arah yang terlalu itulah, lah. Orang zaman dulu aja sebenarnya luka-luka bakar tuh
Sekarang kan luka bakar udah bagus ya teknologi ya. Tapi sebenarnya luka bakar, memperbaiki luka bakar tuh bisa ditemuin lebih cepat eh, kalau etik nggak melarang. Soalnya kemarin tuh penemuan paling pertama tuh adalah kita pakai sel punca dari bayi. Jadi kayak embrio-embrio yang gagal itu kita ambil sel puncanya untuk perbaiki luka. Atau bukan, nggak harus embrio gagal sih. Embrio pokoknya hamil just untuk diambil embrionya sebagai bahan. Tapi itu kan nggak etis kan, makanya. Banyak banget teman-teman kalau kalian pikir dunia kedokteran tuh banyak orang gila. Tapi lu nggak bisa mengorbankan hal lain gitu ya. Mm. Kayak sama aja dong net kerugian yang timbul. Tapi kenapa sekarang masih banyak pejuang garis 2 event yang udah ikut promil? Karena kalau memang spermanya jelek, itu susah. Enggak jujur ya. Makanya kalian jangan ngerokok, banyakin makan buah, jangan begadang, jangan minum-minum supaya spermanya bagus. Gitu. Tapi bisa dari ceweknya juga. Memang dia nggak produksi banyak sel telur. Tapi bisa dari cowoknya juga spermanya nggak bisa berenang. Banyak kok. Ada nggak jurusan yang dipengen selain kedokteran dulu? Jujur ya, dari bocil gue pengen jadi pemain sepak bola. Kan jurusan ya, ditanya bukan profesi. Oh, hah? Kan itu Jurusan gak sih lu ngomongnya? jurusan ya? Apa ya? Tapi ada sih jurusan olahraga, tapi kan bukan jadi pemain sepak bola ya. Kemarin gue maunya arsi sempet. Oh iya. Dulu pernah. Dulu banget sih, cuman sekarang itu waktu SMA kelas 1 nggak salah. Karena lu suka ngelukis. Ya iya, kok tahu? Bro, itu beda coy. Efek sperma ya? Bisa karena dari laki-laki, bisa juga karena dari perempuan. It depend. Bisa aja emang perempuannya mandul, bisa aja laki-lakinya mandul. Tergantung. Oh, nah ini pengaruh. em, ada yang pengaruh, ada yang bilang enggak. Tapi yang paling gue ingat ya, ada yang bilang itu buruk karena bakal ini sih apa sih, ereksi ini ya. Jadi spermanya nggak matang sempurna tapi udah dikeluarin. Lanjut. Sain, iya apa Mino? Mino kamu fuyap apa ya bun? Lu absen aja semua satu-satu di sini. Sampai jam 1 aja ya. Fuyap Tangerang itu kan emang fuyap tuh the best bro. Percaya, Mama Yes juga fuyap Mama Yes. Emang iya? Kayaknya deh, kayaknya. Emang kalau ada yang gak fuyap kenapa? Gak tahu. Mau nggak tahu deh. Mau spesialis apa? Spesialis nggak tahu sih. Sebenarnya gue banyak minat ya. Apa? Ortopedi soalnya jadi bengkel. Neuro, neuro sama ongko. Beda neuro beda ongko soalnya insentifnya lumayan gede. Kalau penyakit dalam itu banyak lebih diobatin. Jantung, keluarga gue ada yang jantung jadi lumayan tertarik. Psikologi soalnya apa, kejiwaan juga menarik soalnya ya banyak Gen Z yang agak-agak gitu ya. So itu anak, kecuali anak gue nggak suka anak. Enggak, maksudnya spesialis anak itu ribet coy, mereka nangis lu apa. Gue nggak suka gitulah. Tapi kan ada orang tuanya. Forensik gue suka. Enggak bro, lu nggak tahu bocil yang dibawa ke rumah sakit walaupun ada orang tuanya tetap nangis bro. Iya, tapi kan maksud at least lu kayak nggak berjuang sendiri. Tetap aja susah. Itu spesialis anak itu mirip sama dokter hewan. Beda lah. Jadi lu menyamakan anak kecil sama hewan. Enggak, maksudnya lu harus tangannya tuh kayak gitu. Kayak kalau dokter hewan kan hewan itu nggak bisa bicara. Anak-anak juga nggak bisa, mereka cuma bisa nangis. Oe oe oe. Ya karena kan mereka sakit dong. Makanya lebih ribet buat diagnosisnya. Ngerti kan? Tapi kan ada orang tua yang bisa nyeritain gitu nggak sih? Yang ngasih tahu. Beda, beda. Feelnya tuh beda, Mat.
bakal beda. Kalau Bakal hewan tuh lebih abstrak karena kalau misalkan kayak yang punya hewan itu kayak nyeritain kronologi tuh kayak masih masih belum pasti gitu loh diagnosisnya. Ya nggak sih. bisa aja sih. Sain bener kata-kata keramat di UGD bakal kejadian kalau disiapin. Kata-kata kating gue yang udah kosi ya sih. Lu nggak tahu, Mat? Lu tahu nggak Maksudnya kata-kata gimana? keramat? Kalau lagi di Kata-kata UGD keramat ya, itu contohnya apa? maksudnya bukan kata spesifik sih, cuman kayak jenisnya kayak ini. Wah, UGD lagi sepi ya hari ini. Tunggu 1 jam tiba-tiba penuh jadi. Oh gitu. Makanya biasanya tuh katanya kalau ada yang ngomong gitu langsung ditampol tuh. Tuh, diem. Kita berhenti di 0101. Enggak deh kelamaan coy. Itu cantik tapi Iya sih cuman kelamaan. kosong-kosong. Kosong apa lagi ya? 0066. Kosong enggak bisa ya? Enggak bisa 66 ya? 55 0055 bisa sih. 5 kurang 5 kosong. Yeay, pembatasannya udah selesai. Makanya view-nya Oh, ada naik notifnya lagi. ya? Ya, 10 menit soalnya. Ya udahlah, batasin aja. Kalau yang masalah itu enggak, itu tuh enggak boleh dimention sama sekali. Bahkan kalau lu bilang wah UGD udah rame, itu enggak jadi sepi, beneran jadi rame. Kalau bilang UGD sepi nih, rame. Wah UGD rame nih, tambah rame, gitu. Pokoknya nggak usah ngomong-ngomong gitu Jadi lah. bukan bertolak belakang ya, tapi Enggak, kayak pokoknya emang emang agak ribetnya. resep pintar. Siapin anak Anda makan yang bergizi. Banyak-banyakin pasti pakai daging dan sumsum. Soalnya protein tuh penting buat perkembangan otak itu aja sih menurut gua. Dan jangan Kalau anaknya nggak mau, kan empah sih. ya kalau nggak mau, Hah, siapa tahu emang bisa menolak? bisa nggak sih? Gue nggak tahu. Emang bisa? Mereka nggak suka. Ya kan siapa tahu. Namanya juga siapa tahu. Nggak tahu. Kenapa sumsum? Soalnya lemak dan protein dari hewan itu penting buat perkembangan otak. Makanya pasti awal-awal pasti itu banyakin di daging. Habis itu nanti Ikan dicampur. nggak sih? Ikan nggak ya? Harganya bagus. Iya sih. Kan maksud gue daging-dagingan. Maksudnya tuh Iya. hewani. Hewani. Pikitar ada nggak sih? Pikitar mah langsung pakai VOC aja, VOC. Nakal ya. Gimana cara menghilangkan brain rot? Nggak tahu. Gue juga brain rot soalnya. Puya Piabun tuh brain rot banget coy. Iya coy, sumpah. Berkembang sangat pesat. Gue tuh jujur brain rot ya. Tung tung sahur, tung tung sahur. Koko Fanto, Elefanto, Toto. Nah. Lu nggak tahu kan? Dragon ini Giraffa Celeste, Giraffa Celeste Cappuccino. Bro, Gamito, gamito, oi. Lari lah. tadi nanya dia cegukan 2 hari. Cappuccino. Tralala, Woi, tralala. dokter brain rot coy. Urin din don, marin din don. Tralala. Itu lagunya coy, sering banget di YouTube Short ada nge-live gitu. Algoritma lu udah begitu kan. Gue nggak ada tuh. Sain ku cegukan 2 hari sampai pengen mual-mual abis makan, kenapa ya? Dokter. Menurut gue ke dokter sih. Soalnya cegukan yang berlebihan itu ada beberapa hal.
ada yang karena otak, lupa gue otaknya kenapa gitu, jadi dia nggak bisa berhenti ciukan gitu. Tapi bisa juga karena ciukan biasa, tapi gue nggak tahu. Mending dokter aja. 2 hari itu nggak mungkin biasa nggak sih? Apalagi Iya, kalau nonstop ya. makanya langsung gue bilang ke dokter aja. Berarti dia nggak bisa tidur dong? Ya nggak sih? Oh Gimana iya, mau tidur? nggak tahu gue. Nggak bisa. Waduh. 2 hari kuat banget ya. Iya. Bener gak? Kalau ciukan itu tanda mau tambah tinggi? Enggak, itu cuma mitos orang zaman dulu, ngerti nggak? Kayak enggak, itu tuh emang gitu. Bahkan tuh ya kalau di Bone ya, itu kayak kalau bayi lagi demam, itu kayak oh mau tambah pintar ya anaknya ya gitu. Itu sebenarnya sebenarnya I think ya menurut gua itu kayak bentuk orang-orang zaman dulu untuk sebagai suportif ke anaknya kan. Lebih Tapi ke harapan gitu nggak sih? harapan. Tapi mungkin ada beberapa orang yang tumbuh justru menganggap itu sebagai literally gitu. Hmm. Algoritma gua kucing selingkuh dulu. Kalian tahu nggak si siapa sih yang ini, yang gentong, yang kucing dengan undertone olive itu? Si gentong, siapa sih namanya? Kalian tahu nggak? Segentong bang. Aren Gentong, nah Aren Gentong. Lu nggak tahu kan, Mat? Kucing hijau itu lagi sering di FVP gue. Kece tuh kucing. Saya aku bintitan 6 bulan, padahal udah minum obat. Ah, bintitan? Bintitan tuh yang mana? Yang di sini nggak sih? Mata. Saat gue ada beberapa bintitan yang nggak hilang dan emang butuh operasi. Tapi coba cek dulu. Agak Mat. Gue sekarang gue kan kelas pilihan gue kan aku puntur. Gue udah bisa aku puntur coy. Sih ya. Ntar gue datang. Enggak sakit. Gue aja gak percaya coy. Temen udah ada 7 orang teman gue tusuk. Gue sama Lutfi udah hilang trust gara-gara lu udah melakukan tindakan malpraktik darah, nggak sakit. saat masih semester 2. Sekarang udah semester 4 bro. Jadi dong. Sama aja baru semester 4 coy. Bekam bisa. Nggak bisa bekam, gue nggak tahu. Apa nih? Bentar. Apa yang ada hubungan sama kemarin? Enggak, bener aja. Tapi emang anak kedokteran belajar bekam ya? Enggak, kita tuh gue nggak tahu ya. Tapi akupuntur itu soalnya akupuntur tuh ada. Ya kalau akupuntur gue tahu sih. Medical base-nya. Soalnya ada temen gue yang orang tuanya emang itu buka kayak klinik akupuntur gitu. Soalnya tuh sebenarnya akupuntur tuh ada base-nya, kayak lu ngerangsang neuron saraf tertentu supaya either jadi dia nggak nganterin rasa sakit lah, atau dia jadi sarafnya ter apa sih namanya? Pokoknya sarafnya membuat otot-otot sekitarnya bergerak lah, bisa kok itu masuk akal. Kalau puncur kamu ikut puncur gak? Aku di kelas lu praktek juga? Iya, praktiknya tuh ke badan sendiri sama badan teman. Jadi waktu kemarin aku puncur, dokternya bilang ada yang gagal nggak sih? Nah, dan aku puncur tuh nggak separah itu kalaupun ada gagalnya. Pokoknya kalau kelihatan darah berarti ya salah tusuk tuh. Soalnya aku puncur seharusnya nggak sampai keluar darah. Terus ya Mat, kan awalnya gua kan aku puncur sendiri ya, keluar darah. Keluar darah. Tapi aku puncur teman gua 7 orang, nggak ada keluar darah, udah bagus. Berarti gua. Soalnya gua agak salah tempat gitu loh, agak atasan dikit, padahal harusnya agak bawahan. Oh, di kampus anak perawat belajar bekam. Aku nggak tahu sih. Aku nggak tahu base-nya soalnya. Gue nggak berani bilang itu buruk atau enggak.
Yang penting kalau bekam, akupunktur atau pengobatan alternatif apapun teman-teman, cari yang bersertifikat ya. Jangan yang enggak. Itu aja sih. Betul. Terima kasih sarannya saya izin keluar. Iya, Raja Promo. Raja Promo, bagi promo dong. Mat, lu gemuk kan, Mat? Jujur menurut gue ya. Enggak sih. Ini karena gue nggak pakai kacamata coy. Emang gue merasa gitu. Enggak, menurut gue Iya. dulu bukan. Wallah. Enggak karena gue angle bawah coy. Oh Tangan ya. gue kayak Nge-freeze orang. agak nyender gitu loh. Kalau gue biasa kayak gini. Tuh. I see. Normal gak sih? Tapi kayak gue naik deh. Tapi nggak signifikan banget. Oh ya. Kalau dari Apa nih? COC baru ya naik banget. Itu kayak Gue juga after cewek naik banget anjir. Lain, gue sering sakit kepala tapi sakitnya tuh sampai ke kelopak mata. Jadi gue sering pakai koyo ke dokter. Teman-teman, sebenarnya semua hal yang kalian tanyakan tuh mata. bisa selesai dengan pergi ke dokter. Masa gue belum dokter. Jadi saran gue ke dokter aja. Gak ada salahnya kok, kan ada BPJS. Cara belajar kalian seperti apa? Mudah memahami materi dari dokter. Gue biasanya debat sama temen gue sih. Kayak kita belajar dulu kan. Habis itu besoknya kita ngebahas soal gitu loh. Kayak kita ngerjain soal tapi sebelum lihat jawabannya kita kalau jawabannya beda kita kasih argumen dulu. Sakit Kalau yang gue beda-beda sih tiap matkul. kita kan matkulnya kurang lebih gitu mulu ya. Enggak, iya sih kalau kalian kan emang gitu ya. Lebih ke studi kasus gitu. Sakit yang gak wajar saran langsung ke dokter aja, jangan DL. Iya bener. Menurut gua mending kalian pergi langsung ke dokter daripada kalian self diagnose. Menurut gua enggak. Saya ada dokter yang enggak mudah. Cari ya dokter yang bagus. Ada nih calonnya nih. Calonnya. Enggak ya, kalau gua tuh dokternya tuh kalau lagi nggak mood gua nggak pergi praktek dah. Kamu boleh kayak gitu ya? Kan udah di jadwal ya? Enggak, kalau praktik rumahan itu boleh. Cuman kalau nggak Gue boleh. kira kayak ke rumah sakit. Enggak, kalau itu tetap harus profesional guys. Tapi kalau pas lagi jadwalnya terus dokternya sakit gimana? Kayak nih misalkan nih ya besok udah ada jadwal operasi nih. Kayak lu sebagai dokter bedah misalkan. Kalau operasi bisa ditunda, tergantung ya, tergantung keparahan. Loh, tapi pasiennya kan misalkan kayak udah butuh banget nih. Kan tergantung keparahan. Kalau emergensi itu biasanya diganti sama dokter lain. Kan dokter bedah tuh nggak satu doang, cuman biasanya mereka ganti shift-shiftan kan. Cuman kalau ada satu sakit berarti yang satunya ngambil double shift. Ini ada jadwal operasi gitu, tapi lagi nggak mood. Emang boleh? Perasaan nggak boleh deh. Husnuzon aja teman-teman, siapa tahu dia tuh lagi sakit. Husnuzon. Betul. Tapi ini kalaupun husnuzon ya kalau emang lagi emang butuh berarti cari yang lain aja. Saran gue sih mending ke ini ya, BPJS yang paling bagus apa sih? Emangnya ada bedanya ya kalau kita ke klinik sama rumah sakit ya? Beda nggak sih? Gak tahu. Tergantung lu sakit apa kan pelayanannya beda. Oh, ya. Tergantung kebutuhan. Soalnya gue di Bone tuh selalunya ke rumah sakit. Kalau di sini selalu ke klinik FK. FK-nya Unhas. Mereka tuh punya klinik sendiri untuk mahasiswa. Rumah sakit emang nggak ada ya? Rumah sakit Unhas? Ada. Cuman kayak itu kan lebih cepet ya. Dan itu cuma kayak lu harus punya kartu mahasiswa. Itu emang buat mahasiswa sih. Ya panjang kan, makanya ke klinik FK itu kosong banget guys. Set gua free kok.
FK masih perlu klinik ya, kan isinya calon dokter. Justru biasanya tuh dokter kami semua ke sana tuh. Memang manusia juga bisa sakit ya. Iya. Bahkan tuh dulu sempat di FK kan, itu surat izin cuma diterima kalau dari rumah sakit atau dari klinik sana. Kalau klinik lain nggak boleh. Tapi berarti kalau misalkan di luar anak Unhas atau anak FK berarti bayar dong. Seingat gue bisa pakai BPJS juga. Nah, tapi untuk mahasiswa UNHAS seingat gue cuma perlu KTM gue. Iya di Unut juga gitu deh kalau nggak salah. Atau ada potongan atau gimana gitu. Ya gitu. Lupa deh. Soalnya BPJS gue pindah ke sana. Yang lucu tuh kemarin kating gue kan, dia kan sakit ya, dibawa ke IGD, terus dia mandiri banget coy, dia termo sendiri, dia diagnosis sendiri, dia Terus dokternya? tadi sendiri, lagi ke IGD, cuman kayak kan lagi ngantri kan, terus kan kebetulan ada temennya koas, terus temennya bawa alat Boleh koas nggak kan. kayak gitu? Oh, Boleh-boleh aja, kita mah gak sering self diagnose coy. barusan lu bilang nggak boleh. Kan kami dokter ya, tapi kan tahu. Nggak se Tapi emang tetap aja, makanya tapi cutting gue tetap pergi ke IGD kan, karena itu sebenarnya self diagnose gak boleh, apalagi yang agak parah ya, kecuali kayak flu doang itu oke. Kemudian aku mau spesialis tukang bengkel ortopedi tuh, katanya sih rumornya ya, kalau lewat di depan ruangan operasi ortopedi itu kayak lu lagi lewat depan bengkel, soalnya bunyi-bunyi besi-besi kan, ting ting ting. Spesialis perkapalan ya. Lu kan emang ini perakit kapal. Apa-apa, kapal Natuna. Kita kita udah mau dapat ini Giuseppe Yay. Lu nggak tahu kabarnya? Maksudnya? Kita bakal punya kapal induk Oh, Giuseppe gue Yay. nggak tahu sih. Ya dihibahin dari Itali. Surya rakit tulang patah. Nggak rakit sih, sebenarnya diganti. Sebenarnya kayak lu penyakit sendi. Biasanya tuh tulangnya dipotong-potong terus dipakein titanium buat jadi engsel baru. Normal-normal aja sih. Kalau kayak misalnya lu penyakit kanker tulang, biasanya tulangnya dicabut, direbus dulu sampai kankernya mati, dipasang lagi deh. Kayak gitu sih. Banyak dah. Pokoknya tulang tuh gampang kok dimainin. Sama kayak aku farmasi tapi ke poli sendiri, bawa resep sendiri, ambil obatnya dan etiket. Jujur ya teman-teman, klinik FK tuh dulu kan kita anak FK sering ke sana kan, tapi sekarang tuh lumayan mulai dihindari. Soalnya dokternya kalau tahu kita anak FK, biasanya tuh ditanya gitu loh. Kayak, "Oh, kamu anak FK ya? Oh, jadi diagnosisnya apa?" Tapi pasti Amnesia ketahuan gak sih kan kalian ngasih KTM? Apa enggak? kasih KTM, cuman kadang kan dokternya nggak, kan itu ke ini ya kan, meja ininya. Jadi pas ke dokter itu cuma dipanggil nama doang. Teman-teman gue udah banyak yang minggat dari situ sih, gara-gara ditanya, ini penyakitnya apa menurut kamu? Ini diagnosisnya apa? Tapi ngapain mereka ngasih tahu kalau mereka anak FK kalau gitu? Nggak ketahuan. Kan sebenarnya di klinik FK itu yang dokternya tuh dosen kami sendiri, Pak. Oh ya udah dong, berarti kayak nggak perlu ditanya. Enggak, soalnya kan kadang nggak ini kan mereka, kadang nggak nyadar. Tapi kalau lagi nyadar tuh, itulah. Oh, kamu lagi ya? Oh, ini kayak di kelas kemarin. Jadi menurut kamu yang mana? Tulang itu bongkar pasang kayak Lego kah? Iya sih, lumayan bongkar pasang sih ya tulang. Kayak Spasial bro.
Yoi. Emang iya. Dikit sih. Soalnya kayak Tapi enggak kan sih. banyak ya tulang-tulang yang mirip-mirip banget. Iya nggak sih? Bisa. Hmm. Apalagi yang pendek-pendek. Biasanya tuh di jari-jari tuh mirip-mirip semua. Makanya biasanya tuh dipindahin baik-baik. Agak ketukar. Namanya aja sama. Ini kan satu dua tiga. Ini kan tulangnya ini namanya sama semua. Metakarpal sama phalanx. Yang bedain cuma digit-digit doang. Soalnya ya literally nggak ada perbedaan signifikan selain selain ukurannya agak beda dikit. Ini apa namanya? Menurut kamu? Apa? Ini tulang Kelingking. apa? Tulang ini salah. Ini adalah os Yang mana? metacarpa phalanx distal digiti minimi 5. Lah, diem dia. Lu denger gak? Ini os metacarpa phalanx digiti Dengar, dengar, minimi dengar. distal digiti minimi 5. Os itu tulang, metakarpal karena tangan, di phalanx itu tulang ini, tulang ujung ini, distal karena dia paling ujung, digiti minimi 5 soalnya jari kelima. Gitu doang sih. Yang penting lu bisa bahasa Latin aman kok di FK. Kayak ini otot Kalau kan nggak bisa, sternocleidomastoideus. Soalnya dia dari sternum ke kleido baru ke masto. Itu literally kayak gampang kok, gampang. Kalau lu bisa bahasa Latin, makanya etimologi tuh penting kalau lu mau. tapi kalau lu Guys, ngandalin hafalan doang, seribet. Soalnya kayak lu lebih harus banyak hafal yang lain. Sedangkan kalau ini daripada lu hafal, oh sternocleidomastoideus itu tulang yang dari sini ke sini. Mending lu hafal namanya aja. Tulang sternocleidomastoideus. Oh berarti dari sternum ke kleido ke masto. Kan lebih gampang diinget kan? hmm, Enggak fasih bahasa Latin juga dong. Kalau kalau fasih bahasa Latin mah langsung Padre Nostro. Beda. Cuman ngerti lah beberapa. 0101 ya. Deh. Diskon kapan ya? diskon. 4404 berarti. Ntar. Bahasa Latinnya padi oriza nggak sih? Orize. Ya, Oriza. Soalnya teman gua ada namanya Oriza. Bapaknya itu sarjana pertanian. Anaknya namanya Sumpah. Oriza. Iya beneran. Namanya Oriza anaknya. Life as bla 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 time. Nama temen lu yang paling lu nggak nyangka itu bakal jadi nama tuh apa? Ada nggak? Kenapa tuh? Gak tahu sih, nggak ada sih. Gua ada. Ada sih. Apa? Cepet 2 menit lagi. Ada temen gue namanya Tayang. Tayang artinya apa? Sayang. Tayang. 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 Artinya apa? Tayang. Gak tahu. Gue gak pernah nanya coy. Itu bukan gimana sih, tapi kayak unik aja sih menurut gue. Oh, Serius yang bro. unik ya? Temen SMP gue. Gua ada sih. Namanya Mocamat. Unik sih. Iya. Tayang-tayang papa ya pada yang punya. Papa Iya ya. coy, dulu tuh dia sering diceng-cengin apalagi itu kan zaman kita SMP ya. Enggak, literally namanya sayang apa itu panggilan?
Kan biasanya tuh panggilan orang aneh-aneh ya. Literally nama Tayang, namanya dia tuh Muhammad Tayang. Semua bro Tayang, if you're watching this. Oke, Nggak sih, nggak mungkin. 1 minute lagi ya. Besok gua ada praktikum soalnya, jadi harus tidur cepat. Akta Sain tuh Enggak, Tayang tuh cowok guys, soalnya gue SMP cowok cewek dipisah. orang namanya Muhammad. Iya, maksudnya tadi sebelum gue ngasih tahu maksudnya. Ya. Jadi atas Sain itu artinya anak cucu Telara Sain. Jadi anak dari cucunya Pak Telara sama Iya benar-benar. ya gitu. 1 menit lagi. Belum. Itu mundur. 10. Sudah. Iya udah. Ya udah ya. Ini gue udah pasang. 10, 9. Enggak. Seharusnya gini. 10, 9, 8, 7, Kedua coy. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bye-bye. Terima kasih. Teng. Bye. Sampai jumpa. Bentar, 1 menit lagi, 1 menit lagi. Di sini bilang ya, akhir live Anda akan terputus keluar tambah 1 menit lagi untuk capai tahap 2. Tunggu 1 menit lagi berarti. Tahap 2 apaan? Nggak tahu. Maksudnya? Nggak tahu deh. Pokoknya TikTok bilang tambah 1 menit, tambah 1 aja. Bro. Kita kayak masih yang masuk live akal. tiap hari aja ada target-target. 01, 02 aja masuk akal coy. 01, 02. Oke, udah. 5, 4. Pose. 2, 1. Pose dulu. Gimana? Request next live jangan terlalu malam dong, insya Allah. Pose forap dong. Forap apa? Oh ini F. Fuyap. Fuyap tuh harus alay-alay coy. Fuyap tuh. Bro, bonekanya kelihatan gede banget. Udah. Ya udah, Fuyap, papayap. Ya udah, bye teman-teman. 5, 4, 3, 2, 1. Bye bye.